Selamat datang teman-teman di channel Kaliway. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas di seri full stack JavaScript codes bagian JavaScript dasar teman-teman ya. Sekarang kita sudah masuk ke materi fungsi callback atau callback function. Apa itu callback function? Dan di sini kita lihat di dokumentasinya MDN. Callback function is a function passed into another function as an argument. Kebayang teman-teman ya, dia callback function atau fungsi callback adalah fungsi yang lewat atau dipanggil dalam bentuk yang body functionnya, badan fungsinya itu masuk menjadi argumen atau parameter teman-teman, which is then invoked inside the outer function to complete some kind of routine or action. Teman-teman ya, bisa lihat berarti nih. Contohnya kita punya function getting name gitu ya. Kalau kita masukin ada alert hello plus 6. Buat yang teman-teman belum tahu, alert itu ntar kayak dia nampilin modal, nampilin tulisan gitu teman-teman ya. Itu alert itu bawaan browser. Jadi karena kita belum pakai browser, kita tidak menggunakan alert di Node.js. Oke, kemudian yang kedua ada function process user input. Nah ini juga sama nih. From ini miliknya browser, kita lewatin dulu. Cuman kita mau lihat di sini ada callback teman-teman. Dia nyediain parameter callback di sini. Baru di invoke sama dia. Baru di invoke keduanya. Kita coba lah ya. Contohnya seperti apa konkretnya. Oke, kita buat file baru. Kita save saja. Namanya sekarang. Oke, materinya bukan cuma callback ya. Jadi kita langsung bahasnya kali ini tentang asynchronous. Async.js. Nanti sambil saya jelaskan apa itu async. Ya teman-teman ya, asynchronous itu gambarannya seperti apa. Nanti bisa ditonton di video-video mungkin yang saya lampirkan di deskripsi kali ya, teman-teman. Nah, aslinya di sini yang pertama ada callback. Callback, kita mau ngapain nih? Misalnya kita buat function. Ini terserah teman-teman ya, mau pakai arrow function boleh. Terus function kayak gini juga boleh. Misalnya kita mau tulis functionnya ini, judulnya apa ya? Kita samain dulu lah ya. Callback, gitu teman-teman. Jangan callback deh, terbingung. Function misalnya ini angka gitu ya, gini teman-teman, kali angka ya, ini teman-teman. Jangan gini deh, kita tulis saja function is even, atau maksudnya genap ya. Apakah dia genap? Berarti industri gimana fungsinya kira-kira teman-teman. Langsung aja kita bisa tulis pakai if boleh, ternary juga boleh ya teman-teman ya. Number, dia pengen pakai apa? Modulus ya, modulus 2. Jika habis dibagi 2 gitu ya, dengan 0, lalu kita bilang true. Oke, berarti returnnya langsung pakai return false. Ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita tulis nih function baru, check my number. Oke, kita baru tulis callback ya. Ini teman-teman ya. Gini. Ini biar eksekusinya kelihatan ya. Ini kita console.log genap gitu ya.
Kalau misalnya enggak, berarti kita pakai konsol log aja, ganjil, ini langsung kelihatan aja, walaupun pakai itu lebih baik ya. Oke, kita mau ngecek, kita mau ngelewatin parameternya. Pertama ada callback, kemudian ada, jangan lupa ada angkanya, number gitu teman-teman. Callbacknya apa? Kita udah punya callback ini is event kan ya, ya udah kita saja tulisnya kayak gini. Kita panggil body functionnya callback, anggaplah dia is event ya. Terus kita mau memanggilnya gimana? Masukin parameter number. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya, jadi tapi coba diulang-ulang aja, dan mungkin bisa lihat video tutorial lain biar lebih paham gitu teman-teman. Ini saya cuma menjelaskan sedikit aja sih gitu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Gini penulisannya, sesimpel ini. Jadi ada fungsi callback ini ngambil dari luar gini teman-teman. Cara makainya gimana? Ya udah kita pakai ini yang parentnya atau main functionnya, check main number. Callbacknya kita mau masukin apa? Pertama ada is even, numbernya berapa? Ini bebas ya, misalnya 3. Oke, apa yang terjadi? Ini saya clear dulu ya teman-teman ya. Kita jalankan not async JS. Oke. Bentar teman-teman. Oke. Saya nyimpannya di tempat yang beda teman-teman. Nggak ada ya penjelasannya. Nah ini kalau ketemu error seperti ini, teman-teman bilang aja. Saya simpan dulu di tempat yang tepat. Biasa ya di coding bay. Kita jalankan. Tuh. Baru ganjil. Gitu teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya kita cek lagi nih biar pasti, misalnya 4 gitu teman-teman, tuh itu teman-teman ya, dia masuknya oh ya harusnya di filter lagi ya, sorry teman-teman. Kenapa juga dia makanya pakai gini, kita taruh di scope baru aja lah ya. Else ya teman-teman. Nah ini lebih aman nih kelihatannya ya. Teman-teman jalankan tuh masih genap ya gitu teman-teman. Jadi callbacknya ini gunanya buat manggil function lain di luar gitu teman-teman. Ini termasuk asinkronus. Apa itu asinkronus? Gampangnya gini teman-teman. Jadi semua eksekusi di JavaScript atau pada bahasa pemrograman umumnya itu pakai sinkronus, atau dia berjalan dari atas ke bawah gitu teman-teman, tanpa memperdulikan eksekusinya seperti apa gitu teman-teman. Jadi kalau ada banyak function dijalankan satu-satu gitu. Nah coba bayangkan teman-teman, misalnya di bawah sini ada function ambil data gitu ya, datanya ini banyak, misalnya bisa ribuan atau ratusan ribu, berarti kan butuh waktu lebih kan, karena memori yang ditangkap lebih gitu teman-teman. Nah kalau misalnya di bawah sini ada eksekusi baru ya, misalnya console.log, harus console.log hasilnya gitu. Jadi sebelum dia berhasil sinkronus itu, sebelum dia berhasil mengkonsol si hasil ini, dia harus selesaiin dulu nih codingan di line 19 gitu teman-teman. Dan itu kan membutuhkan waktu ya teman-teman. Jadi daripada seperti itu, alangkah lebih baiknya kita mengeksekusi sesuai waktunya gitu teman-teman. Jadi biar hasilnya dulu yang lewat, baru datanya selesai gitu teman. Atau teman-teman mungkin saya contohkan aja lah ya. Misalnya kita buka suatu website, nih gunanya asinkronus. Tokopedia misalnya, teman-teman lihat, ya enggak?
Coba saya reload lagi. Ini teman-teman. Nah, abu-abu dulu ya, baru muncul gambarnya. Jadi sambil dia ngambil data atau namanya nge-fetch, dia tuh ngebiarin yang lain tuh tereksekusi dulu tadi template-nya, baru gambarnya mungkin yang lebih berat ya teman-teman. Tuh, abu-abu dulu, baru nah, seperti itu. Itu salah satu kegunaan asynchronous. Dan itu asynchronous banyak digunakan untuk mengambil data biasanya. Oke, ini untuk callback ya. Mungkin sudah. Yang ini kita coba lagi. Ini namanya satu lagi ada promise. Untuk kelas ini 2 meterin dulu mungkin ya, promise. Apa itu promise? Nah, kita lihat sini teman-teman. Promise are used to handle asynchronous lagi ya, operation in JavaScript. There is to manage when dealing with multiple asynchronous operation where callbacks can create callback hell leading to unlegible code. Jadi promise ini gunanya untuk menyingkat tadi callback teman-teman. Nanti kalau teman-teman ketemu butuh callback yang cukup banyak, saya contohkan aja ya. Jadi callback misalnya mau buat codingan yang cukup rumit, ini ada namanya callback hell. Tuh lihat teman-teman, dia ngebuat seperti piramid gitu, ngambil ke kanan makin dalam. Nah kan kalau ngeliatnya kan makin gak enak ya teman-teman ya. Atau kita lihat sini deh, tuh teman-teman ya, kan makin ke bawah ya. Nah ini bisa ditekan dengan menggunakan promise gitu teman-teman. Create the promise events and callback function were use. Ini bisa baca teman-teman baca sendiri lah ya gitu. Nah, promise has four state, ada fulfilled, rejected, pending, settle. Cara buatnya simple. For promise atau let promise sama dengan new itu instance tadi ya. Jadi kalau teman-teman udah ngeliat yang JavaScript ES6 bagian kelas, new itu kayak instance kelas promise gitu teman-teman. Kita contohin aja lah ya. Kita tulis misalnya kita buat promise baru, let promise sama dengan new promise. Dia nerima apa sih? Dia nerima, lihat teman-teman, dia menerima sebuah callback aslinya teman-teman ya. Callback yang berisi parameter resolve dan reject. Resolve ketika berhasil, reject ketika gagal. Teman-teman silahkan dipertanyain ya kalau ada yang masih kurang paham istilah yang saya sebutkan. Ini teman-teman, penulisnya seperti ini, simple. Nah kita bisa buat kondisi di sini, misalnya lah ya, kita buat let apa ya enaknya ya. Oke. Ini boleh tulis teman-teman kayak gini, let misalnya angka sama dengan 1. Kita bisa buat lagi let number sama dengan 1. Ini kita dummy aja ya, kita buat hardcode di dalam codingan ini. Kita pastikan gini, kita bisa tulis kemudian pakai kondisional if angka sama dengan number, maka kita mau hasilnya, ini kan hasilnya berhasil lah ya, kita mau nge-resolve, return resolve. Kita mau balikin apa di sini teman-teman, bebas ya. Misalnya mau nulis bisa string atau apa aja bebas ya. Misalnya resolve-nya mau kita tulis hi aja lah ya, else berarti kalau enggak yang reject error, reject
error, kita tulis dummy biasa aja, ada error gitu ya, error. Jangan lupa sebaiknya di return, teman-teman. Kita bisa tulis oke, ini console log. Oh, ini nggak cukup ya, pakai console log aja. Yang ini console untuk rejectnya atau kesalahannya atau errornya, ditulis dalam reject. Ini teman-teman ya, cara pakainya tinggal promise ini teman-teman, terus bawah dot 10. Jadi dia kayak method gitu teman-teman ya, promise dot 10. Kita mau pakai ngambil apa, kita mau misalnya mau ambil resolve. Oh iya, ini nggak usah gini ya teman-teman ya, langsung aja masalahnya di sini. Maaf, saya agak lupa. Oke. Resolve. Nah, resolve ini kita mau console.log, isi resolve-nya seperti apa. Terus kemudian kita kalau mau nangkep errornya pakai namanya catch. Ini reject atau gini deh. Dan di solve juga namanya misalnya respond. Ya teman-teman ya, kita mau solusi isi restnya seperti apa. Kalau berhasil, kalau gagal. Ini berhasil. Yang ini kalau gagal ya. Gagal. Teman-teman bisa tulis seperti ini, r console.log error gitu teman-teman. Kita jalankan. Yep. Unexpected token. Oke, nggak masalah ya teman-teman ya. Kita lihat lagi yang mana nih, sampingnya else if gimana ini, kita baca errornya. Asing 26, return resolve lah. Oh, oke. Ini ya, nggak perlu ya. Kita jalankan tuh. Hai, berhasil ya teman-teman ya. Buat ngebutin lagi nih, kita tulis saja ini berhasil gitu teman-teman. Ini buat tandain aja. Kita jalankan lagi tuh, hai, ini berhasil teman-teman ya. Itu penggunaan promise. Nanti teman-teman bisa menggunakannya ketika mengambil data, dan nanti kita akan bahas ketika sudah masuk ke REST API. Jadi teman-teman sabar dulu ya. Itu aja teman-teman untuk materi JavaScript kali ini, asinkronus ya teman-teman. Untuk promise bisa dibaca di sini. Nanti coba saya kalau ingat saya cantumkan linknya seperti apa teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ajukan aja, langsung asungkan. Sekian, terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.